Selain itu, mereka juga menemui kepalanya si Bernice di dalam satu guni dan jantungnya di dalam sebuah plastik yang telah digantung. Mereka juga menemui 9 vulva manusia yang diletakkan di dalam kotak kasut, pakaian wanita muda, serta 2 lagi vulva milik wanita dan seorang gadis berumur 15 tahun juga disimpan di dalam kotak tersebut. Ini yang paling Anda tahu apa dalam otak dia. Mereka menemui tali pinggang di mana tali pinggang itu telah didekorate menggunakan nggak boleh ketawa, puting payudara perempuan. Dijadikannya tali pinggang, astaga. Selain itu, mereka juga menemukan 4 batang hidung yang telah disusun bagus-bagus dalam rak. Mereka juga menemui sebuah lampu. Kalau kamu tahu kan yang lampu orang-orang kaya itu kan ada penutup dia begini. Tapi dorang itu si Gain dia kasih tukar dengan kepala yang tengkorak manusia. Mereka juga menemui kuku-kuku dan jari-jari manusia di dalam balang. So, apa yang saya sebut tadi, itulah yang dorang jumpa di rumahnya si Gain. Dan ketika si Gain diinterogasi, Gain mengatakan, saya telah melakukan perkara ini sekitar tahun 1947. So, apalagi pengakuan dia? Dia mengaku telah mengunjungi 3 tempat perkuburan yang lainnya. Pada malam hari, setelah itu dibawanya mayat itu, sudah dikalinya dari kuburan, dibawanya mayat itu di rumah dan dia uji, dia potong-potong malam itu juga. Dan Gain juga mengakui, saya melakukan ini tanpa rasa kasihan, dan dia bilang saya rasa macam linglung, bilang dia macam bingung-bingung saya rasa masa saya buat ini, bilang dia. Dan dia mengatakan, biarpun sudah 30 kali saya masuk di tempat perkuburan itu, menggali, membawa mayat itu, saya tetap akan rasa macam linglung, bilang dia. Gain juga mengatakan, saya telah menggali kuburan seorang wanita dan wanita itu kelihatan seperti ibu dia. So, dia bawa balik. Saya pikirkan kalau dia bilang itu mayat kan macam mama dia. Saya pikir dia akan macam dia kasih rawat begitu. Tapi enggak. Dia tetap kasih nyamak juga itu kulit. Dia kasih kupas pelan-pelan dari dia punya yang mayat punya semua pun dia mau kasih dekorate bah. Semua pun dia mau mutilasi. So, pada tanggal 21 November 1957, Gain telah didakwa atas pembunuhan tingkat pertama yang diadili di Washoe County, di mana Gain mengaku tidak bersalah. Alasan dia, sebab saya tidak waras. Gain kemudian didiagnosis menderita penyakit skizofrenia, tidak kompeten dan tidak layak untuk diadili. Dia kemudian dihantar di rumah sakit jiwa bagi para criminal Central State Hospital of the Criminally Insane dengan fasilitas keamanan maksimum di Washoe, Wisconsin. Setelah itu dia dipindah lagi di Mendota State Hospital di Madison, Wisconsin. Pada tahun 1968, dokter mengatakan Gain secara normal dan mental yang baik, di mana dia boleh berunding, berbicara,
dengan pengacara dan berpartisipasi dalam pembelaannya, ataupun dia boleh macam menyangkal apapun tuduhan orang-orang terhadap dia. Dan persidangannya si Gain telah dimulai pada 7 November 1968 selama 1 minggu. Gain juga ada mengatakan kepada seorang psikiater tentang pembunuhannya si Bernice, di mana dia mengatakan dia tidak sengaja untuk membunuh si Bernice sebenarnya. Apa yang dia buat? Menurut ceritanya si Gain kepada petugas itu, di mana masa itu dia sedang berada di tokonya si Bernice dan dia sedang memeriksa senapang. Jadi apabila dia kasih masuk satu peluru di senapang itu, tiba-tiba senapang itu meletus. Itulah cerita dia dengan cerita si Bernice, cerita si Gain kepada itu petugas. Tapi kan kalau kita pikir, kalau si Gain cakap dia tidak sengaja bunuh si Bernice ataupun tertembak si Bernice, kenapa dia tidak terus call pihak hospital kah, cakap begini gitu kah? Ini dia bawa lagi di rumah, baru tuh dia kasih dia mutilasi lagi tuh. Mestilah orang shock yang kau yang bunuh dia. No brain. So, atas permintaan tim pembela, persidangan Gain diadakan tanpa ada kehadiran juri, di mana persidangan itu telah dipimpin oleh Hakim Robert H. Goldmar, dan kemudian Gain dinyatakan bersalah oleh Hakim Goldmar pada 14 November 1968. Kemudian persidangan untuk kedua kalinya, di mana masa itu mereka sedang membahas tentang kewarasannya si Gain. Dan menurut kesaksian seorang dokter yang telah merawat si Gain, di mana dia menyatakan si Gain normal dalam perbicaraan dan pertuturan dan semuanya. Dan kemudian Hakim Goldmar memutuskan lagi bahwa Gain tidak bersalah. Dan Gain telah diantar di suatu perawatan di rumah sakit jiwa para kriminal, serta disebabkan persidangan si Gain ini baik-baik ditukar, si Gain bersalah, si Gain tidak bersalah, ditukar perawatan, dan pembiayaan persidangan si Gain ini sangat mahal. Akhirnya si Gain diadili bersalah untuk 2 kasus pembunuhan Bernice Worden, Mary Hogan. So, kalau dia sudah kena penjara, apa yang terjadi dengan harta dia? Nah, listen. Rumah si Gain dan tanahnya yang seluas 195 ekar, 78,9 hektar, dinilai dengan seharga 4.700, serata dengan 41.000. Harta miliknya telah dijadwalkan akan dilelang pada 30 Mac 1958. Tapi malangnya rumah itu telah habis dijilat api pada 20 Mac 1958, di mana masa itu si Gain berada di penjara. Dan pada masa itu sebenarnya ada aktiviti pembakaran sampah di sekitar rumahnya si Gain. Tetapi petugas yang melakukan aktiviti itu mengatakan, saya telah mengambil jarak yang agak jauh, sejarak 75 kaki, 22,8 meter, dari rumahnya si Gain ataupun pergudangannya si Gain dari tempat pembakaran sampah itu. Dan bila diselidiki oleh pihak berwajib, mereka mendapati tiada api yang menjalar ataupun bekas-bekas terbakar ke rumahnya si Gain. Selanjutnya, bagi pihak yang menyelidiki kes ini, mereka tidak memberitahu secara detail apa yang mereka temui, apa yang mereka selidiki di rumah itu kepada orang-orang umum. Sedan Ford, keluaran tahun 1949, miliknya si Gain,
di mana kereta itu telah dijual dan kereta itu juga dipakainya untuk mengangkat mayat-mayat atau korban yang dimutilasinya. Kereta itu telah dijual di suatu acara perlelongan umum pada masa itu. Dan end of the story, Gain didapati meninggal dunia di Mendota State Hospital, Madison, Wisconsin, karena gangguan sistem pernafasan dan akibat kanker paru-paru pada 26 Jun 1984. Dan usia si Gain masa itu ialah 77 tahun. Tetapi ada laporan mengatakan pada tahun 1999 di mana batu nisannya si Gain telah dicoret dan dirosakkan. Pada tahun 2000 batu nisannya si Gain telah dicuri. Batu nisan pun mau ambil. Pada tahun 2001 batu nisannya si Gain ditemui di Setley. Kemudian batu nisan itu disimpan di apartemen Sheriff Washoe County. Gain telah dimakamkan bersama kedua-dua ibu dan ayahnya dan abang dia si Henry. So, itulah cerita pasal si Edward Gain, kisah benar dia. Biarpun case ini telah selesai dibicarakan, namun kisah si Gain telah menjadi efek abadi dan budaya Amerika, di mana kisah ini telah diambil sebagai pelbagai jenis tampilan sepertinya musik, movie, syarah, film, sastra, versi tampilan sastra yang ditulis oleh Robert Bloch dalam satu novel yang bertajuk Suspense 1959. Dan kisah si Gain ini juga telah diadaptasi dalam pelbagai jenis movie. Kalau kamu type dalam Google ataupun dalam YouTube memang ada banyak versi dia. Contohnya movie The Rains 1974, In the Light of the Moon 2000, Ed Gain 2001, The Butcher of the Plain Flayed 2007, dan banyak lagi. Dan ada lagi satu film yang tajuk dia The Texas Chainsaw, apa itu? Yang saya tulis di bawah. Dimana movie itu sama, dia punya jalan cerita dengan ceritanya kisah benarnya si si Edward Gain. So itulah cerita dari kisah benar tentang seorang pemuda bernama Edward Gain, di mana apabila dia telah kehilangan ketiga orang yang dia sayangi ataupun ahli keluarga dia, tiba-tiba dia telah meminati majalah ataupun activity cannibals ataupun pertulangan. Jadi dengan menguji semua itu, dia kena membunuh dan menggali kuburan untuk mendapatkan mayat atau mangsa. So, sampai sini saja saya punya story. Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Or kamu ada kisah or story yang kamu saya cover lepas nih? Sila komen di bawah. See you on the next video. Saya Werni. Thanks for watching.